Ternyata semesta belum sepenuhnya reda dari kondisi miris akibat datangnya bencana yang bertubi-tubi. Hingga melewati purnama di bulan Februari, tanda-tanda kemurkaan yang mereda belum terlihat. Alam masih sangat marah, entah oleh sebab apa. Barangkali saja karena ulah manusia. Menurut Roy Kiyoshi, seorang indigo yang teropong batinnya sangat diperhitungkan, ada potensi bahaya dari Laut Selatan. Ia melihat ada hempasan air laut yang sangat berbahaya, menyerbu daratan. Laut Kidul, dalam pandangannya, membutuhkan ritual-ritual tertentu agar tidak mengirimkan bencana. Sementara itu, bencana alam lain juga masih sangat mudah terjadi. Ada gunung meletus, gempa bumi, hingga banjir dan longsor. Lantas benarkah akan ada tsunami tinggi hingga 30 meter? Mengapa Jawa Barat harus waspada dengan banjir bandang? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Sudah melewati pertengahan bulan Februari 2025, tapi sinyal mara bahaya belum sepenuhnya mereda. Semesta masih menunjukkan kemurkaannya dengan mengirim banyak potensi bencana. Nyaris dari setiap titik bumi bisa memberi ancaman. Dan Roy Kiyoshi mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati, terutama yang berada di pesisir selatan. Sebab Laut Kidul bakal mengirimkan air laut yang sangat membahayakan. Gelombang tinggi terjadi hingga lautan meluap, menghanyutkan daratan. Sementara itu bencana-bencana lain seperti banjir juga masih sangat membahayakan, terutama daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan banjir. Saya ngelihat pesisir pantai Jogja juga ya, harus hati-hati. Kalimantan juga iya, Jakarta banjir-banjir lah. Alam akan sangat-sangat murka di tahun 2025 deh. Entah itu air, entah itu api, ya ada-ada aja deh sebenarnya. Karena tahun ular kayu kan sesuatu, ular dan kayu ya, ular kayu. Kayu itu kan sesuatu yang mudah terbakar. Dan ular itu adalah hewan yang sangat berbisa dan kejam. Nah itu bisa dikaitkan dengan bencana. Bencana ini macam-macam. Gejolak yang terjadi di Laut Kidul barangkali bukan sepenuhnya karena cuaca. Bukan pula akibat semesta yang sedang tidak menentu. Roy melihat ada faktor non-alam yang berhubungan dengan dunia gaib. Sehingga dibutuhkan ritual-ritual tertentu agar huru-hara di dunia gaib, khususnya yang ada di Laut Selatan, segera mereda. Kemar emang cuaca dan kondisi gitu. Tapi kalau unsur-unsur gaib, aku ngelihat di daerah pesisir pantai selatan itu memang agak-agak gaib sih. Harus dilakukan satu ritual agar mudah-mudahan tidak terjadi bencana air meluap ke pesisir pantai itu sebenarnya. Kalau dalam ngomong-ngomongin gaib, tentunya kita nggak bisa bilang bencana alam itu gara-gara gaib ya. Karena menurut saya semua kejadian itu bukannya gara-gara gaib. Kondisi semesta yang belum ramah dilihat Roy bukan hanya terjadi di tanah air tapi juga di seluruh dunia. Buktinya, bencana terus terjadi di banyak negara, termasuk Amerika, yang baru saja dilanda kebakaran hebat. Tapi memang urusan kebakaran bukan hanya menjadi problematika dunia. Di Indonesia, Roy melihat akan ada kebakaran hebat yang mengerikan. Meski mengetahui lokasinya, tapi Roy enggan menyebutkannya, sebab ia tidak ingin terlalu jauh mendahului takdir. Hanya saja, ia merasa tahun 2025 ini, keramahan alam Nusantara sama sekali belum terlihat. Iya nih, tahun 2025 alam semesta tuh masih kurang ramah ya. Ntar kebakaran,
Ntar air lagi, ntar longsor, ntar puting beliung di Amerika, ntar banyak banget. Menurut saya kondisi alam itu masih kurang ramah gitu. Jadi masih ada bencana kebakaran juga masih ada gitu. Tapi saya nggak bisa bilang di mana tepatnya. Untuk lokasi tertentunya sebenarnya nggak bisa ditebak. Tapi kalau ngelihat kondisi kebakaran memang cukup parah, bisa terjadi lagi di Jakarta lagi, ataupun mungkin bisa terjadi di luar pulau kita lagi. Bencana tidak melulu berasal dari lautan, tapi juga perut bumi. Ancaman gempa-gempa besar masih sangat mungkin terjadi. Juga erupsi gunung berapi yang selama ini selalu terjadi. Dari langit ternyata bencana tidak hanya dikirim oleh hujan, tapi juga pusaran angin besar. Puting beliung adalah ancaman paling nyata setelah melewati pertengahan bulan Februari. Belum lagi air yang mengakibatkan banjir bandang paling menakutkan. Saya ngelihat hal-hal kayak ginian masih kejadian lagi nih. Entah itu nanti ada puting beliung juga kah, atau apa juga, itu seperti hal-hal kayak gitu tuh masih akan terjadi. Kalau untuk gunung meletus iya, tapi untuk tsunami saya masih belum lihat terjadi gitu ya. Tapi emang iya berhubungan dengan air, emang iya. Kayak banjir bandang 2-3 meter. Nyatalah sudah, semesta belum akan menunjukkan keramahannya. Alam masih akan murka dengan mengirimkan banyak bencana, mulai dari gunung meletus, gempa, hingga luapan air laut yang menenggelamkan daratan. Tapi benarkah krisis sosial dan ekonomi juga akan terjadi? Bagaimana dengan aura kebatinan para selebriti? Masihkah fenomena perselingkuhan terjadi? Jangan lupa saksikan Was Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was Was. Ancaman bencana rupa-rupanya bukan hanya bisa dikirimkan alam semesta, tapi juga ulah manusia yang tidak jarang penuh dengan angkara, termasuk dalam soal berkendara. Dan tahun ini, Roy Kiyoshi melihat akan ada tragedi paling berdarah di jalan tol. Yang paling mencengangkan, korbannya adalah seorang selebriti ternama. Kecelakaan di darat, terutama di jalan tol, memang akan mendominasi cerita duka akibat kecelakaan maut. Darat lebih baik. Kecelakaan tuh gini, banyak banget kecelakaan yang akan terjadi dalam mata batin saya. Saya ngeliat kayak tol Cipularang juga. Ya bisa-bisa jadi dalam penerawangan batin saya ngelihat ada public figure pun bisa kecelakaan hebat. Jadi kecelakaan hebat ini bisa menimpa siapapun. Pentas para selebritas sepertinya memang tidak akan tuntas dari kisah-kisah besar yang menggemparkan. Kehidupan glamor mereka dengan segala popularitas yang terus disorot kamera, tidak jarang membuat terlena. Cinta lokasi juga menjadi modus operandi terjadinya perselingkuhan. Nyatanya kasus perselingkuhan masih bakal mendominasi cerita kehidupan para artis. Tidak hanya artis muda, tapi juga artis senior yang rumah tangganya dipertaruhkan karena skandal cinta terlarang. Malah pernikahan artis senior ini terancam bubar akibat perselingkuhannya terbongkar. Perselingkuhan mah ada, aku lihat satu orang perselingkuhan ini ada. Seorang artis senior juga, kemudian juga menikah juga oke, perkawinan juga kelihatan baik-baik aja, kemudian juga terjadilah perselingkuhan dan cerai. Ya, saya ngelihat ada huruf A, saya juga merasakan ada huruf S juga, ya seperti itu. Sebenarnya skandal-skandal yang berhubungan dengan public figure yang berhubungan dengan uang, money laundry, atau mungkin crazy rich yang terkait dengan
korupsi juga, ntar itu pasti banyak yang ditangkap-tangkepin. Karena menurut aku itu akan booming, banyak orang yang terkena kasus seperti itu. Kondisi alam yang belum memasuki orbit keharmonisan ternyata ikut mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga banyak krisis akan terjadi. Kabar gempar akan tersiar setelah melewati bulan Februari, sebab dunia usaha bakal mengalami kemunduran paling ekstrim. Bersamaan dengan itu, gelombang PHK terjadi secara besar-besaran, sehingga memunculkan fenomena pengangguran yang menakutkan. Tahun 2025 jujur lihat ekonomi agak lebih slow dan agak lebih sulit. Kemudian juga ya banyaknya perubahan-perubahan situasi pasar juga yang mengakibatkan beberapa pedagang juga bankrupt, ataupun juga aku ngerasa beberapa perusahaan yang gak kuat akan mem-PHK karyawannya. Jadi itu yang akan terjadi. Susah makanya kita harus berhemat di tahun 2025 ya, karena kita akan menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Itu yang harus kita mawas diri. Jadi ya kondisi keuangan tuh sangat-sangat sulit ditebak ya. Offline sekarang agak susah, semua beralih ke digital, content creator, digital creator, udah gitu online shopping. Itu bisa jadi tahun 2025 itu akan masih tetap booming dan masih diminati. Lalu benarkah Mian yang juga sebagai seorang indigo melihat ada bencana alam sangat mengerikan? Mungkinkah tsunami besar terjadi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menakutkan. Penglihatan Mian yang juga dikenal sebagai seorang indigo sangat menakutkan. Sebab mata batinnya menuntun pada penglihatan yang menggiriskan berhubungan dengan air laut. Seperti yang dilihat Roy Kiyoshi, hempasan air laut juga dirasakan Mian bakal terjadi. Tapi lebih dahsyat lagi, karena pandangan yang Mian dapatkan, terjadi tsunami besar dengan ketinggian mencapai lebih dari 30 meter. Tahun ini, unsur air memang seperti memberi ancaman paling menggiriskan. Jadi, hati-hati. Dan untuk selanjutnya, ini masih elemen air. Di sini, Mian lihat, ini ada berhubungan dengan ramalan Mian masa lalu. Mian pernah jelaskan akan ada tsunami setinggi 30 meter sampai 60. Ini tepatnya di pantai selatan. Ciri-ciri yang pertama, airnya surut. Yang kedua, itu banyak ikan-ikan ke daratan. Itu udah terjadi sekarang. Yang ketiga, itu ada hiu, yang dimana hiu-hiu, ikan laut, itu ke daratan. Ikan-ikan besar. Yang perlu kalian ketahui, hiu, paus, jika sudah banyak ke daratan, itu ada energi negatif di paling dalam lautan, itu akan menjadikan sebuah tsunami besar. Masih dari unsur air, ternyata bukan hanya tsunami besar berasal dari lautan. Tsunami juga terjadi akibat tanggul jebol. Untuk Januari sampai dengan bulan Maret itu akan terus besar. Ini bencana ya emang biasa banjir seperti itu, tapi kita harus mawas diri. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jaga air bersih. Nah, di situ ini daerah-daerah yang harus diwaspadai. Cukup besar airnya, bahkan di sini tanggulnya bocor dan itu meledak. Ini Mian lihat masih di Jawa Barat. Tanggul bocor dan meledak. Itu menyapu semua perumahan warga, jelas sekali, seperti biasa. Mian ingatkan, jika Mian udah bilang jelas, itu bakal terjadi.
bukan Mian sombong, tapi ini mengingatkan kepada kita semua untuk jaga alam. Jangan sembrono. Alam juga hidup, kita juga hidup. Kita hanya numpang di alam ini. Tahun 2025 sudah melewati pertengahan bulan Februari, tapi ancaman bencana masih sangat menakutkan, terutama yang datang dari Laut Selatan, sebab 2 anak indigo melihat tanda-tanda terjadinya tsunami besar, yang bahkan mencapai lebih dari 30 meter. Belum lagi, ancaman bencana lainnya, seperti gunung meletus, gempa bumi, hingga banjir bandang. Maka yang bisa dilakukan ialah berdoa, serta mengharap perlindungan Tuhan dari segala ancaman bencana. Pemirsa, saksikan terus Was Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was Was.